adik-adik kita menyiapkan diri lagi karena kita akan mendengarkan materi yang ketiga. Jadi adik-adik masih tetap menyiapkan alat tulisnya karena kita akan menerima materi yang selanjutnya. Jadi materi ketiga ini dengan tema pengharapan baru di tengah wabah COVID-19. Materi ketiga ini akan dibawakan oleh Kak Seni Sembiring MTH. Kepada kakak kami persilakan. Selamat siang semuanya. Ya. Apakah kalian sudah makan siang ini? Belum. Belum? Belum. Wow. Belum. Belum. Masih bisa konsentrasi 1 jam? Semoga masih bisa konsentrasi 1 jam ya. Ya, Ibu. Ya. Baik. Ya, Bu. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas materi ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal, Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini bersyukur ada kesempatan bagi kami belajar bersama-sama dalam room meeting ini, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, baik mahasiswa yang lama maupun yang baru. Kami berdoa agar supaya Tuhan menolong kami di tengah-tengah kondisi siang hari ini, kami tetap dimampukan untuk konsentrasi, mengerti bagian yang kami pelajari ini, terlebih itu kami dapat meresponinya dengan percaya kepada firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan tolong kami semua yang dalam room meeting ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ya. Jadi kalau tahun lalu temanya juga sama ya, pengharapan di tengah wabah COVID-19. Tapi tahun ini ada tambahan kata, pengharapan baru di tengah wabah COVID-19. Bolehkah saya minta satu atau dua orang bercerita sedikit apa yang kalian rasakan dengan wabah COVID ini? Mahasiswa baru, satu laki-laki, satu perempuan. Bolehkah kalian menceritakan apa yang kalian rasakan dari kemarin sekolah, lalu sekarang mahasiswa? Apa yang kalian rasakan? Saya, Ibu. Ya, silakan Grace. Yang saya rasakan selama COVID ini, saya susah berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman, kumpul bareng teman-teman. Bahkan kita ibadah itu, Ibu, tidak seperti sebelum COVID, terasa seperti membosankan karena ibadahnya itu 2 bulan yang lalu itu online, jadi seperti kurang berkesan, Ibu. Bahkan Natalnya juga ibadah online, jadi kurang seru. Terus selama sekolah perpisahannya online. Sekarang ini juga kita PMB online. Jadi COVID itu menurut saya sangat mempengaruhi mau berkomunikasi atau bergaul dengan teman-teman baru. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Grace. Satu orang lagi laki-laki, silakan. Ada yang mau cerita sedikit apa yang dia rasakan dengan COVID ini, dengan wabah COVID ini? Ayo, yang laki-laki, kalau Grace tadi bilang nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa berkomunikasi langsung, walaupun lewat medsos, tapi rasanya lain gitu. Ibadah, walaupun tetap kegiatannya terlaksana, tapi rasanya lain gitu. Jadi bisa jadi kejenuhan gitu ya. Belajar juga demikian, tetap belajar, tapi tidak bertatap
muka langsung itu rasanya lain gitu, ada yang kurang, nggak dapat feel-nya. Yang laki-laki kira-kira? Apakah yang laki-laki enjoy aja karena bisa main game terus gitu? Ayo dong, yang laki-laki sharing satu orang. Boleh bantu panitia tunjuk salah satu mahasiswa baru yang laki-laki? Siapa nih? Nyoman Riko Prastio, kamu mau cerita enggak? Atau Rafael, mau cerita sedikit? Ayo dong, yang laki-laki apa yang dirasakan dengan wabah COVID ini? Laki-lakinya malu-malu nih, Rafael, Nyoman, Riko enggak mau bercerita. Ini Reski, kamu bersedia bercerita sedikit? Halo Reski, oh kan Reski. Wah, ya oke lah ya, yang laki-laki. Desnal, bolehkah Desnal cerita sedikit apa yang kamu rasakan gitu dengan COVID ini? Jangan-jangan panitia salah buat tema nih kan, pengharapan baru. Nah, jangan-jangan kalian enjoy aja gitu. Nah, makanya ingin dengar. Desnal, maukah kamu bercerita sedikit? Bercerita tentang apa tadi, Bu? Apa yang kamu rasakan dengan COVID-19 ini? Ya, kalau dari saya sih, Bu. Bu, mohon maaf sebelumnya saya tidak aktifkan kamera, Ibu. Soalnya ada gangguan jaringan. Tidak apa-apa, yang penting kedengaran suara kamu. Oh iya. Jadi yang saya rasakan pribadi, kalau saya pribadi, Bu, yang paling kalau COVID ini seperti agak mengganggu sedikit, Ibu. Soalnya kita kayak ada kendala di bagian ibadah setiap minggu, kan, Ibu, karena kita diadakan secara online. Ya. Oke. Jadi kendala sedikit karena dengan semua online ini jadi tidak enak gitu ya, tidak rasanya utuh. Nah, jadi nampaknya dari dua sharing tadi itu nampaknya memang bertemu langsung dengan orang, beribadah secara langsung itu kebutuhan kita semua ya. Baik. Nah, jadi teman-teman mari kita lihat bersama-sama slide selanjutnya ya. Dilanjutkan slide-nya. Ya, ini ada kesalahan sedikit ya, yang kedua ini di Indonesia sebenarnya. Kita sama-sama tahu bahwa COVID ini bagi beberapa orang, ya tadi ya seluruh dunia ada jutaan, Indonesia ratusan, yang pasti merasakan sangat tidak enak karena kehilangan anggota keluarga, kehilangan kesehatan, bahkan juga mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ya, kalau kita sebagai mahasiswa mungkin kesempatan untuk belajar secara langsung itu yang hilang, beribadah secara langsung, bertemu teman jadi hilang. Tapi bisa jadi ada orang yang lebih mengalami kehilangan yang lebih berat. Nah, di tengah-tengah situasi COVID ini maka memang sangat mungkin kita itu merasa hopeless ya. Merasa hopeless. Kenapa? Karena bagaimana nanti, kalau ini terus-menerus bagaimana nanti gitu. Ini kan belum bisa kita prediksi. Apakah sudah selesai tahun ini? Karena waktu awal tahun yang lalu kita pikir bahwa tahun ini semoga sudah bisa aman. Semoga. Tahunnya terus ada peningkatan lagi, penurunan, ada peningkatan lagi.
Nah, jadi bisa jadi banyak perasaan takut, cemas, putus asa, terutama bagi mahasiswa bisa jadi jenuh, ya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah selesai atau sudah tingkat akhir sekarang juga mungkin bisa berpikir bagaimana nanti untuk pekerjaan, untuk masa depan dan sebagainya. Slide selanjutnya, ya. Ya. Di tengah-tengah harapan ini, ya, kepada siapa kita berharap? Slide selanjutnya, ya. Siapa ini operator? Bisa dilanjutkan? Di tengah-tengah situasi yang tidak bisa kita prediksi ini, maka pengharapan kita pada akhirnya adalah kepada Tuhan. Minta tolong operator supaya slide-nya dilanjutkan. Ya, bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak pasti di depan kita ini? Saya mengajak kita belajar dari kisah Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saya minta tolong satu orang mahasiswa baru bisa membacanya. 2 orang lah. Satu orang membaca ayat 17 atau kita baca ayat 17-18 terlebih dahulu. Satu orang minta tolong baca ayat 17 sampai 18 terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya. Dalam Keluaran 13 ayat 17. Ayat 17 saja, Bu. Ayat 17-18. Ayat 17 sampai 18 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Oke. Nah, bangsa Israel pernah dihadapkan dengan situasi yang juga hopeless, ya, tidak ada harapan. Pada waktu itu mereka di Mesir itu sebagai budak, diperbudak di Mesir itu selama 400 tahun. 400 tahun. Nah, kemudian Tuhan itu pakai Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir melalui perjuangan yang tidak mudah juga, karena ya Tuhan melakukan beberapa kali tulah baru Firaun itu mengizinkan bangsa Israel itu keluar. Tulah yang ke-10 itu anak sulung mati. Nah, baru Firaun itu izinkan, ya sudah pergi gitu. Nah, tetapi di sini dalam ayat yang kita baca tadi itu mereka sudah diizinkan keluar menuju tanah perjanjian. Tapi tanah perjanjian itu kan mereka belum lihat. Nah, lalu di sana dikatakan bahwa Tuhan itu tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Sebenarnya tanah Gosen itu menuju tanah perjanjian itu, kalau jalan yang sekitar sepanjang pinggir laut itu mereka jalan, sekitar 2 minggu mereka bisa tiba di tanah perjanjian. Tapi di situ dibilang bahwa Allah tidak menuntun melalui jalan itu. Nah, tetapi dalam ayat 18 katakan, tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Dan itu 40 tahun lamanya. Nah, kita bisa membayangkannya, kita bisa jadi berpikir, kok Tuhan itu ada jalan pendek, kenapa sih harus jalan panjang gitu? Ya, kenapa harus menuntun jalan yang panjang? Harus puluhan tahun. Nah, beberapa penafsir menjelaskan bahwa bangsa Israel itu dipimpin Tuhan tidak melalui rute yang pendek itu sepanjang Laut Tengah, ya, karena pertimbangan Tuhan
kalau melalui jalan yang pendek ini mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa, salah satunya bangsa Filistin. Nah, kalau mereka dihadapkan dengan peperangan, sementara kan bangsa Israel ini tidak ahli dalam berperang, karena mereka selama ini menjadi budak. Ya, menjadi budak membuat piramid itu. Jadi untuk ilmu berperang itu mereka tidak punya. Nah, kalau mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, sangat mungkin mereka kalah. Nah, kekalahan itu bisa membuat nanti mereka pulang gitu, pulang. Nggak mau lagi terus gitu. Nah, oleh sebab itu melalui jalan yang panjang itu memang juga tetap ada kesulitan. Kita lihat, kalau kalian rajin baca Alkitab, kalian menemukan di sana mereka kesulitan dapat air, makanan. Nah, tetapi melalui jalan yang panjang itu, mereka mendapat kesempatan banyak sekali menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Salah satu mana. Di padang gurun itu tidak ada makanan, tapi Tuhan itu berikan mana. Dari tiap pagi ada turun itu. Lalu Tuhan berikan air. Gitu. Di padang gurun dari mana air, tapi Tuhan itu bisa buka jalan. Nah, melalui jalan yang panjang itu, bukan berarti Tuhan itu menyusahkan mereka, tetapi Tuhan itu mau bawa mereka kepada sebuah pengalaman iman demi pengalaman iman. Mujizat demi mujizat. Selain itu juga, Tuhan itu mau membentuk mereka sebagai satu bangsa, supaya membentuk jati diri mereka. Karena selama mereka di Mesir 400 tahun itu, mereka itu sudah minder gitu. Identitas mereka itu sudah rusak. Nah, melalui perjalanan yang panjang itu Tuhan mau membentuk, meneguhkan identitas mereka sebagai satu bangsa. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita supaya mendapat pengharapan baru di tengah-tengah COVID ini? Mari kita percaya pada providensia Allah, pada pemeliharaan Allah. Walaupun Tuhan belum menyelesaikan wabah COVID ini, masih ada perjalanan panjang ke depan, tapi mari kita percayai, Tuhan Allah itu akan pelihara kita. Bukankah kita masih hidup sampai hari ini itu karena Tuhan? Karena itu mari kita percaya pemeliharaan Allah. Tetap Allah, kalau dia tidak tuntun melalui jalan ini, dia tuntun lewat jalan yang lain. Ya, percaya pada pemeliharaan Allah. Ya. Yang kedua, slide selanjutnya. Sekarang silakan yang kedua, silakan baca ayat 19 sampai 20. Satu orang lagi baca ayat 19 sampai 20. Keluaran 13 ayat 19 sampai 20. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Oke. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian ini untuk mendapatkan pengharapan baru di tengah-tengah wabah COVID ini? Pertama, yang kedua, percaya pada janji Allah. Nah, di sini kan waktu mereka keluar dari Mesir itu, Musa itu membawa tulang-tulang Yusuf. Nah, kenapa mereka membawa tulang-tulang Yusuf? Karena Yusuf yang suruh. Ya, Yusuf bilang, kalau nanti Tuhan sudah mengindahkan kamu, kamu bawa tulang-tulang saya. Dengan kata lain, Yusuf itu tetap berpengharapan dia sampai di tanah perjanjian. Ya, sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun 400 tahun mereka ada di tanah Mesir itu, tetapi Tuhan itu tidak lupa pada janjinya. Tuhan tidak lupa pada janjinya. Dia menepati janjinya. Mereka tetap dibawa ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Penting sekali kita memiliki janji-janji Tuhan di tengah-tengah wabah COVID ini. Karena itu, di mana kita bisa mendapat janji Tuhan itu dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Nah, karena itu, adik-adik mahasiswa baru,
ayo kita belajar Alkitab. Nanti kalau kalian diajak untuk ikut komsel, ikut ibadah, ayo belajar. Ya, saya tidak tahu seberapa banyak di antara kalian yang sudah membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau belum pernah, ayo. Betapa ruginya kita karena ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita, yang Dia mau genapi, seperti halnya kepada bangsa Israel ini. Ya, jadi percaya pada janji Allah, percaya kepada apa yang dikatakannya dalam Firman di tengah-tengah COVID ini. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Sekarang yang terakhir, minta tolong baca ayat 21 dan 22. Saya, Bu. Ya, silakan. Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Terima kasih, Bu. Ya, menarik ya, menarik sekali. Ya, mereka belum tahu di mana tanah perjanjian itu. Tetapi ada Tuhan yang tak terlihat itu hadir di tengah-tengah mereka, ya, di dalam penyataan Tuhan itu melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan itu beserta dengan mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanan itu. Puluhan tahun memang. Ada kesulitan di sana, ada pergumulan, ada tangisan, bahkan berapa kali bangsa Israel itu bersungut-sungut. Tetapi Tuhan dikatakan di sana tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api pada malam hari. Bagaimana kita untuk mendapatkan pengharapan baru di tengah-tengah COVID ini dalam situasi yang tidak pasti? Percaya pada penyertaan Allah. Tuhan berjalan di depan mereka, maka Tuhan juga bersama dengan kita. Bukankah kita, Allah kita itu Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita? Nah, kita harus percaya itu. Kita harus alami kehadirannya. Kita harus rasakan kehadiran. Ya, 3 hal itu yang harus kita miliki ya dalam menghadapi ketidakpastian ini supaya muncul pengharapan baru di tengah-tengah wabah COVID ini. Slide selanjutnya. Ya. Tapi teman-teman, ada bahaya yang lebih serius sebenarnya dari wabah COVID ini. Ada bahaya yang lebih serius, yang lebih mengerikan, yang kalau sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, maka begitu mengerikan dampaknya. Minta tolong satu orang baca Efesus 2 ayat 1-3. Efesus 2 ayat 1-3, silakan dibaca. Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasaan kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, apa bahaya yang lebih serius itu? Slide selanjutnya. Ya, silakan diklik slide selanjutnya. Bahaya yang lebih serius dari wabah COVID ini adalah kematian rohani. Yang gejalanya itu, kalau COVID itu ada gejalanya, kalau orang kena COVID ada gejalanya, penciuman hilang, demam, batuk, dan sebagainya. Kematian rohani itu gejalanya seperti apa? Diperbudak oleh dosa. Ya, diperbudak oleh dosa, tidak bisa tidak buat dosa, kepengen sih berhenti dari berbuat dosa, tapi tidak bisa. Misalnya, dengan COVID ini sangat bisa banyak orang terjebak dalam dosa pornografi, karena handphone terus di tangan, akhirnya segala macam informasi diklik, klik, keluar hal-hal yang bisa memperbudak kita itu dosa.
Diperbudak oleh dunia ini karena melihat status-status orang di Instagram, orang sudah begini, sudah begitu, akhirnya kita menjadi orang yang gelisah karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, diperbudak oleh roh-roh jahat, orang iblis itu menggoda, tidak apa-apa, sekali-sekali tidak apa-apa, dan kita tidak mampu berkata tidak. Diperbudak oleh hawa nafsu, keinginan daging, malas-malasan, tunda-tunda waktu, dan sebagainya, banyak lagi. Dan pada akhirnya di dalam ayat 3 itu bilang, ya pada dasarnya semua kita di bawah murka Allah. Jadi dosa itu yang membawa manusia di bawah murka Allah. Murka Allah itu apa? Hukuman yang kekal. Ya, kalian ini kuliah di Fakultas Hukum. Sudah diponis hukuman mati, tapi eksekusinya belum dilaksanakan. Itu murka. Sudah diponis. Dia jatuhkan ponis, hukuman mati. Tapi eksekusinya belum. Nah, tetapi terhadap permasalahan yang serius ini, Tuhan itu tetap ada solusi. Slide selanjutnya. Tuhan itu ada solusi bagi kita. Silakan diklik selanjutnya. Ya, ini gambaran bagaimana keadaan kita yang mengalami kematian rohani itu, ya, terpisah dengan Allah. Mati rohani itu, mati dalam pelanggaran dan dosa itu maksudnya apa? Antara saya dan Allah terpisah oleh karena dosa. Semuanya kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Ya, slide selanjutnya. Silakan diklik. Walaupun kita berusaha dengan beragama, berbuat baik, beramal, tetapi tidak ada yang bisa capai standar Allah, karena standar Allah itu harus kudus, sempurna, tak bercacat. Adakah manusia yang tidak bercacat celah, tidak berdosa? Tidak ada. Nah, oleh sebab itu Allah itu begitu serius. Ya, jadi kalau COVID ini diberi vaksin gitu ya, ada vaksin, maka bagaimana sih Tuhan itu mengatasi permasalahan yang serius ini? Slide selanjutnya diklik ya. Yaitu melalui Kristus, ya, melalui Kristus. Ayat yang keempat, ya silakan diklik selanjutnya. Ya. Minta saya bacakan ya ayat yang keempat ini, ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, jadi pengharapan di tengah-tengah keberdosaan kita adalah Kristus. Kristus yang telah mati di kayu salib. Allah yang penuh rahmat dan kasih itu memberikan jalan bagi kita. Slide selanjutnya. Nah, oleh sebab itu pengharapan yang baru dalam Kristus itu kita seharusnya kembali kepada Kristus. Ya, melihat Kristus dengan semua pemeliharaannya sesuai janjinya. Tuhan tidak lalai janjinya. Kalau dulu dia berjanji bahwa dia akan menyelesaikan masalah dosa kita dengan mati di kayu salib, dia juga berjanji akan datang kedua kali nanti dengan Yerusalem yang baru. Di mana di Yerusalem yang baru itu tidak lagi ada sakit penyakit, tidak ada lagi air mata. Kita menantikan janjinya itu. Kita ingat janjinya itu. Dan di dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kita percaya dia menyertai kita. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apakah kalian sudah di dalam Kristus? Kalian sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus itu? Slide selanjutnya. Maukah kalian sungguh-sungguh bertobat? Percaya kepada Kristus. Mengikuti Kristus dalam hidup. Ya, sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Maukah kalian di dalam menjalani hidup yang masih Tuhan berikan ini, supaya apapun menimpa kita, kalaupun hari ini atau sebentar Tuhan panggil kita melalui kematian, maka kalau kita sudah di dalam Kristus, sudah percaya Kristus itu juru selamat kita, maka kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya.
kematian itu hanya pintu masuk menuju kekekalan. Nah, apakah kalian sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Kiranya PMB hari ini membawa kalian berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Kalian boleh mendengar Yesus itu bilang, I love you. Dan kiranya kalian juga bisa menjawab, I love you too. Sehingga ada relasi pribadi antara saya dengan Kristus, antara kalian dengan Kristus. Dan jalanilah situasi COVID ini yang belum berakhir ini bersama-sama dengan Kristus. Dia hadir seperti halnya hadir bagi bangsa Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Ya, kepada adik-adik maba yang mungkin punya pertanyaan, boleh raise hand atau langsung on mic. Ya, sekali lagi buat adik-adik yang mau bertanya. Tentang pengharapan baru di tengah wabah COVID-19. Ayo adik-adik yang mau bertanya. Dari 109 orang masa nggak ada yang bertanya? Berarti kalau nggak ada yang bertanya, jangan-jangan nggak memperhatikan materi tadi. Ayo adik-adik maba yang bertanya. Ada yang mau bertanya, disilakan. Ya, silakan adik-adik, tidak usah malu. Jadi kayak tadi dibilang, anak hukum itu harus berani bicara. Jadi belajarlah berbicara dalam hal kecil dulu toh, sebelum nanti bicara di tempat yang lebih besar. Ayo adik-adik yang mau bertanya. Bu, saya boleh sedikit mau mendengarkan apa motivasinya Ibu di saat melewati pandemi ini, motivasinya Ibu supaya tetap kuat dalam melakukan pelayanan itu apa sih, Bu? Oke. Saya langsung jawab ya. Motivasinya yang pertama adalah kasih Kristus gitu. Kasih Kristus. Jadi saya juga seperti kalian dulu kuliah ke Palu ini tahun 88, ketika saya mahasiswa, saya pertama kali mendengar Yesus itu Juru Selamat. Yesus itu menyertai, dan saya merasakan setelah saya menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, saya betul-betul merasakan kasih Kristus itu gitu. Merasakan betul kedamaian itu. Saya menyadari saya orang berdosa, saya tahu betul dosa-dosa saya, tetapi tahu Kristus sudah mati satu kali untuk segala dosa saya, membuat itu ada damai sejahtera. Nah, kasih Kristus yang sudah saya rasakan itulah yang membuat saya rindu untuk juga mengasihi Dia dengan melayani. Nah, lalu yang kedua, saya sekarang menekuni pelayanan sebagai konselor. Ya, sebagai konselor. Saya hampir tiap hari gitu ya mendapat chat orang yang sangat gelisah, takut. Banyak sekali orang yang ke psikiater sekarang ini karena mengalami kecemasan tinggi. Ya, itu panic attack dia bilang itu ya, kecemasan tinggi karena COVID ini. Jadi begitu dia dapat COVID, dia langsung pikir bagaimana kalau saya mati, bagaimana nanti kalau anak saya masih kecil gitu. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang saya dampingi gitu. Nah, jadi
tidak ada jalan lain untuk bisa tenang kecuali melekat kepada Tuhan itu. Karena kalau belum dalam Tuhan memang takut. Mati itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi bagaimana nanti kalau saya mati? Banyak sekali bagaimana kalau saya mati. Nah, tapi saya sudah tahu, saya sudah memahami jalan itu. Kalaupun kita mati karena COVID ini, tetapi kalau kita sudah dalam Kristus, maka kita bersama-sama dengan Dia. Maka begitu Tuhan Yesus datang kedua kali, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan kita ada di dalam Yerusalem baru itu. Nah, jadi motivasi saya rindu untuk meneguhkan iman orang-orang bahwa percaya pada Kristus. Kalau Kristus bilang belum waktunya mati, belum. Kalaupun kena COVID ini, itu. Nah, itu motivasi supaya bisa kenal Kristus itu, ya. Karena satu-satunya yang bisa memberi kita pengharapan, damai, tenang hanyalah Kristus. Itu. Ya, itu motivasi saya. Ya. Mungkin masih ada adik-adik yang masih mau bertanya. Dalam room meeting ini saya lihat ada baru sembiring gitu. Bolehkah apa yang mau ditanya atau diseringkan apa yang didapat gitu. Saya lihat tadi satu marga kami. Bolehkah kalau tidak mau bertanya minimal membagikan apa yang didapat dari materi hari ini. Mana tadi yang siapa tadi namanya sembiring itu? Ya. Malu-malu mungkin ya. Ya. Desi Natalia. Ya. Adik Desi, Natalia mungkin mau bertanya atau mungkin mau memberi kesaksiannya sedikit tentang apa yang diberikan Ibu tadi. Bagaimana caranya kita mempunyai pengharapan di tengah kondisinya kita saat ini. Ada Desi? Oh, ini ada yang raise hand. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Silo. Apa yang harus kita miliki, Bu, supaya kita sungguh-sungguh percaya walau dalam keadaan sulit seperti dalam COVID ini, Tuhan itu masih mengasihi kita. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang dalam situasi yang sulit sekali kita percaya kalau Tuhan itu sayang sama kita, mengasihi kita. Saya menemukan selama COVID ini, saya mendampingi beberapa keluarga yang berduka cita karena kehilangan anaknya meninggal, pasangannya meninggal. Dan pertanyaannya seringkali membuat saya sulit menjawabnya. Pertanyaannya begini. Saya sudah sungguh-sungguh berdoa untuk kesembuhan anak saya. Sungguh-sungguh berdoa untuk pasangan saya. Saya sampai doa puasa, tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Apa dosa saya? Mengapa Tuhan tidak mengasihi saya? Nah, saya kira juga banyak pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita tetap percaya Tuhan itu mengasihi kita di tengah-tengah permasalahan hidup, di tengah-tengah COVID ini? Satu-satunya yang bisa membuat kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, ini. Di layar kalian ini ada gambar salib, ya, salib Kristus. Di sana pernah tergantung satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Dia membiarkan dirinya disiksa, mati. Itulah bukti terbesar, terakurat bahwa Tuhan itu sayang sama kita, mengasihi kita. Dia sudah serahkan segala-galanya, nyawanya, hidupnya, demi
membawa kita kepada surga, kepada keselamatan itu. Maka waktu di tengah-tengah COVID ini, mungkin kalian ragu, kok Tuhan itu belum henti-hentikan situasi ini. Padahal kita sudah berdoa, banyak gereja-gereja juga berdoa, Pomkris juga berdoa, tapi kok Tuhan belum jawab-jawab. Ya, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menghajar manusia supaya tahu diri gitu. Karena bisa jadi manusia ini sudah lupa diri. Lupa kalau Tuhan itu segala-galanya. Nah, maka di saat kita ragu akan kasih Tuhan karena situasi ini, pejamkan mata sejenak. Pandang pada salib itu. Bahwa dia sudah mati, menyerahkan segala-galanya untuk kita. Itulah bukti terbesar bahwa dia sayang sama kita. Bukti yang lain adalah kubur kosong itu. Di sana dia bangkit. Dan percayalah, Yesus yang bangkit itu akan datang kedua kali nanti. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, kalaupun dia sudah mati akan dibangkitkan. Kita yang sudah percaya pada Kristus, maka kita aman karena dia bersama kita. Itu satu-satunya. Oleh sebab itu, saya mengajak kalian mahasiswa baru, ayo kita belajar Alkitab karena di sanalah kita bisa selalu berjumpa dengan Kristus yang mengasihi kita. Itu yang bisa saya berikan pendapat Silo. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Silo atas pertanyaannya. Mungkin adik-adik lain masih ada yang mau bertanya? Saya mungkin. Ya, Shalom. Ini Claudia. Ya, silakan Claudia. Terima kasih untuk kesempatan ini diberikan. Pada saat ini saya akan bertanya kepada Ibu. Bu, di saat seperti ini tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak harapan manusia yang lemah atau yang rapuh dalam harapan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita atau menjadi seorang Kristen yang harus lebih berpengharapan kepada Kristus dan tidak khawatir akan apapun yang akan kita alami di masa yang akan datang. Khususnya pada saat pandemi seperti ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana supaya pengharapan kita itu tidak pudar di tengah-tengah situasi ini? Ya, seperti tadi itu ya, percaya kepada Allah. Bagaimana kita tetap percaya? Kembali pada firman. Ya, di dalam Roma 1 ayat 17 itu dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi waktu kita mulai khawatir gitu, bagaimana nanti kalau tidak lagi kerja gitu misalnya. Bagaimana kalau nanti tidak cukup uang? Nah, waktu kita baca firman Tuhan misalnya di Matius 6 itu, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan atau kamu minum. Ya, Tuhan memelihara seperti dia memelihara burung di udara, bunga bakung. Nah, waktu kita baca itu muncul pengharapan kita itu. Nah, jadi memang saat ini saya kira pilihan yang sangat tepat untuk kembali kepada firman. Alangkah ruginya kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak membaca firman. Karena firman ini adalah surat cinta Tuhan setiap hari untuk kita. Kenapa kita selalu suka baca status-statusnya orang di IG, di FB, di WA, kita baca statusnya orang. Tapi isi hati Tuhan tiap hari kita tidak baca, betapa ruginya kita. Nah, lalu yang kedua, selain firman, kita harus punya support system. Ya, support system. Teman-teman, sahabat-sahabat rohani. Ya, nanti di Pomkris ini mungkin kalian diajak untuk ikut small group, KTB gitu. Punya sahabat rohani. Kenapa? Waktu kita tertekan, misalnya rasa khawatir, cemas, itu jangan diabaikan, jangan dipendam begitu saja, jangan. Harus diceritakan. Nah, jangan diceritakan di medsos. Kalau curhat di medsos, tidak ada yang nanggapi. Nah, maka tadi, walaupun tadi Grace bilang, susah berkomunikasi kalau
cuma lewat medsos. Tapi sekarang dengan bisa video call, bercerita itu menolong kita mengeluarkan emosi-emosi negatif dalam diri kita. Kalau kalian mau bercerita dengan saya sebagai konselor, saya mau mendengarkan pergumulan-pergumulan apapun, dosa, pergumulan keluarga. Minimal kalau kita sudah cerita, keluarkan, itu sudah menolong, minimal lega gitu. Jadi temukan support system, komunitas yang bisa membangun pengharapan kita. Nah, lalu yang ketiga adalah itu ya, memang kembali bersyukur ya, bersyukur. Kesusahan sehari cukup sehari, firman Tuhan bilang. Jadi waktu kita dapati syukur hari ini masih hidup, besok lagi, jadi jangan khawatirkan hal yang terlalu jauh. Oh iya, sekarang ini banyak sekali penyakit overthinking. Overthinking, over itu melebihi dari apa yang takaran yang harus dipikirkan. Sebenarnya semua kita berpikir bagaimana nanti studiku semester ini. Ya udah sampai sinilah, bagaimana supaya studiku lancar semester ini. Pikirkan langkah-langkahnya. Tapi jangan dipikirkan bagaimana nanti kalau saya tidak dapat kerja ya, bagaimana nanti kalau saya, sudah terlalu jauh itu. Terlalu jauh, itu over jadi, over. Nah, bagaimana kalau nanti orang tuaku tidak ada, misalnya gitu. Nah, itu overthinking. Jadi kalian harus bertanya, ini yang saya khawatirkan ini real atau tidak ini gitu. Kalau tidak real jangan diteruskan. Kalau real permasalahannya kita pikirkan bagaimana solusinya. Bagaimana menghadapinya gitu. Nah, jadi itu ya, kembali kepada Tuhan melalui firman-Nya, temukan komunitas yang sehat yang bisa membangun kita. Lalu yang ketiga, belajar bersyukur. Sehari demi sehari menyerahkan sama Tuhan. Ya. Oke. Ya, mungkin masih ada adik-adik yang mau bertanya? Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir mungkin. Ayo, mungkin masih ada adik-adik yang mau bertanya bagaimana kita mempertahankan iman kita supaya tidak goyah dalam menghadapi pandemi seperti ini, kondisi seperti ini. Masih ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri. Ya. Iya, ya. Iya Kak, kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi Kak. Ya, kalau kalian mau konseling, mau cerita apa yang kalian hadapi di tengah-tengah COVID ini, kalau ada pergumulan mau dibagikan, diseringkan, didoakan, kalian bisa chat saya ke nomor WA saya. Nanti panitia bisa memberikan nomor ya, atau saya ketikkan. Boleh saya tutup dalam doa kalau begitu? Ya. Boleh Kak. Ya, mari kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan sumber pengharapan kami di tengah-tengah wabah COVID ini. Kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Maka kalau saat ini kami dihadapkan dengan wabah COVID ini, bahkan seluruh dunia ini, pasti ada tujuan dan maksud-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti. Oleh sebab itu tolong kami supaya kami kembali kepada Tuhan, kepada firman-Mu. Supaya melalui firman-Mu kami mendapatkan petunjuk. Melalui firman-Mu kami mendapatkan janji-janji pemeliharaan-Mu. Melalui firman-Mu dan melalui roh-Mu kami menikmati penyertaan-Mu. Kami rindu Tuhan. Supaya di tengah-tengah wabah COVID ini kami tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Menikmati janji-janji Tuhan dan menikmati penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu hamba menyerahkan untuk seluruh mahasiswa Pomkris. Supaya Kau berkati mereka. Tolonglah supaya di tengah-tengah situasi COVID ini mereka boleh menjadi terang, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar mereka. Tolong mereka supaya mereka tekun di dalam studi mereka. Walaupun ada tantangan harus belajar online, tapi tolong mereka supaya mereka tekun. Cukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Berkati juga seluruh pengurus Pomkris supaya mereka juga tetap mengupayakan pembinaan-pembinaan online supaya melalui Pomkris ini
iman seluruh mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Hukum boleh terus dibaharui waktu demi waktu, supaya iman itulah yang menolong kami untuk bertahan di tengah-tengah situasi apapun. Terima kasih banyak Tuhan, sempurnakan perenungan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Seni yang telah menyampaikan sebagian isi dari firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Untuk adik-adik semua, kiranya apa yang disampaikan itu dapat tidak berlalu sia-sia, tapi bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Untuk kegiatan ini kita akan break dulu, kita akan istirahat.